Setelah saya timbang-timbang, informasi bahwa MK akan mengembalikan sistem pemilu legislatif menjadi proporsional tertutup lagi harus diketahui publik. Inilah bentuk transparansi. Itu tadi, alurnya begitu. Penyerahan kesimpulan baru akan dibahas. Nah, bagaimana mungkin bocor atau apa kalau itu saja belum dibahas? Kalau betul itu bocor itu salah. Yang salah satu yang membocorkan yang di dalam. Saya tadi sudah kayak supaya diusut siapa di dalam yang suka bicara itu. Kalau memang sudah diputuskan, kalau memang bocor itu kan bisa saja tidak bocor. Juga Denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar. Inilah bentuk advokasi publik pengawalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi sebelum putusan betul diketok itu tidak boleh bocor. Tentunya kalau ada peristiwa pidana dalamnya, tentunya kita akan mengambil langkah lebih lanjut. Berhasil membuat publik heboh, kini Denny Indrayana mulai panik. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK pertama, Profesor Jimli Ashidik, menilai Denny Indrayana memang harus kena sanksi karena bocorkan rahasia negara. Kita khawatir langkah-langkah yang merusak kedaulatan partai semacam ini upaya untuk merebut Demokrat yang pada gilirannya pencalonannya menjadi bergeser dari Anies Baswedan. Itu hanya analisis orang luar yang mungkin melihat sikap-sikap para hakim MK lalu dianalisis sendiri. Tapi sidangnya sendiri secara tertutup baru akan dilakukan besok lusa. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengaku sengaja melempar rumor Mahkamah Konstitusi atau MK bakal memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup. Kita paham sekarang di tanah air jika tidak menjadi perhatian publik, maka keadilan sulit untuk hadir. No viral, no justice. Tidak perlu risau dengan sistem apapun. Itu nanti yang risau kira-kira antar partai politik, antar calon. Kuat dugaan ada tangan kekuasaan yang ikut cawe-cawe dalam kasus ini. Presiden sudah mendengar dan Presiden sangat normatif bahwa pemerintah tidak akan ikut-ikutan soal putusan Mahkamah Konstitusi. Kita akan konsisten dengan undang-undang yang ada dan kita akan tetap menghormati setiap putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Lebih baik mari kita menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. PD Perjuangan selalu siap baik pemilu legislatif dengan daftar terbuka maupun tertutup yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. 8 partai yang menolak sistem tertutup itu malah harus mencari informasi soal apa putusannya. Karena kalau sudah putus baru bicara dan bergerak begitu, nggak ada lagi gunanya. Ya itu kan mungkin dialami oleh partainya dan banyak partai lain. Nggak ada urusannya sama kita. Kita mau pemilunya proporsional tertutup maupun terbuka, kita siap. Kita tetap menang kok. Itu 100% proses judicial di luar ranah politik. Publik digegerkan dengan klaim mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang mengaku mendapatkan informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi perihal pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai politik. Sejumlah pihak, terutama partai politik, menolak jika pemilu kembali coblos partai politik. Denny Indrayana yang kini berprofesi sebagai advokat mengeklaim mendapatkan informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi akan mengembalikan sistem coblos partai. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK. Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan komposisi putusan 6/3 dissenting, ucap Denny Indrayana kepada wartawan 28 Mei. Denny mengaklaim mendapatkan informasi putusan MK bukan dari hakim MK, namun dari orang yang disebutnya Denny punya kredibilitas. Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan hakim konstitusi. Maka kita kembali ke sistem pemilu orba, otoritarian dan koruptif, kata Denny.
Mahkamah Konstitusi kemudian pun membuka suara soal pernyataan Denny Indrayana yang mengaklaim mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem coblos partai. Juru bicara MK Fajar Laksono menegaskan klaim Denny Indrayana itu tidak benar. Ya, saya akan tanyakan ke yang bersangkutan, tapi itu tadi, alurnya begitu, penyerahan kesimpulan baru akan dibahas, kata Fajar kepada wartawan di gedung MK Jakarta Pusat. Nah, bagaimana mungkin bocor atau apa kalau itu saja belum dibahas? Silahkan tanyakan pihak yang bersangkutan. Lanjutnya, Fajar mengatakan pihaknya akan membahas persoalan-persoalan tersebut dalam lingkup internal MK. Pihaknya juga belum memastikan akan memanggil Denny Indrayana atau tidak dalam masalah ini. Yang jelas, MK masih membahas kasus tersebut. Ya tentu kami sudah membaca, sudah mencermati pertimbangan hari ini. Bukan tidak mungkin akan ditempuh langkah-langkah, tapi akan dibahas lebih dulu secara internal. Kira-kira langkah-langkah apa yang harus dilakukan Mahkamah Konstitusi? Ujarnya. Melihat hal ini, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB mempertanyakan langkah pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang menyebut Mahkamah Konstitusi akan mengembalikan sistem pemilu legislatif ke proporsional tertutup. Partai pimpinan Muhaimin Iskandar ini mempertanyakan kebenaran informasi yang dilontarkan Denny Indrayana kepada publik. Menjadi sangat serius karena informasi tersebut bocor dan akhirnya becek kemana-mana, kata juru bicara PKB Mikhail Sinaga kepada wartawan 30 Mei. Mikhail menegaskan pihaknya lebih tertarik membahas soal asal-usul informasi yang didapat oleh Denny Indrayana daripada sistem pemilu legislatif yang menurutnya masih dalam proses hukum. Menurut Mikhail, seandainya informasi itu benar, Denny Indrayana sebagai seorang praktisi hukum dan juga mantan Wamenkumham harusnya paham bahwa informasi itu merupakan rahasia negara. Kecuali memang ada motif tertentu di luar kebenaran informasi tersebut. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengatakan PDIP tetap mendukung sistem proporsional terbuka maupun tertutup. Deddy mengatakan PDIP tetap menang walaupun pakai sistem proporsional terbuka ataupun tertutup. Deddy juga mengatakan soal cuitan Denny Indrayana tentang sistem pemilu 2024 yang tersebar, Denny Indrayana pun harus tetap mempertanggungjawabkannya. Melihat respon publik, nampaknya Denny Indrayana mulai panik dengan tanggapan publik mengenai pernyataannya hingga ia membuat pernyataan bahwa dirinya tidak membocorkan rahasia negara. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menegaskan tidak ada pembocoran rahasia negara terkait pernyataannya soal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sistem pemilu. Insya Allah saya paham betul untuk tidak masuk ke dalam wilayah delik hukum pidana ataupun pelanggaran etika, kata Denny Indrayana dalam keterangan pers tertulis di Melbourne, Senin 30 Mei 2023 pagi. Karena itu saya bisa tegaskan tidak ada pembocoran rahasia negara dalam pesan yang saya sampaikan ke publik, ujarnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan rahasia putusan Mahkamah Konstitusi tentu ada di MK, sedangkan informasi yang didapatkannya bukan bersumber dari lingkungan MK menurut klarifikasinya. Terkait polemik ini, Denny dianggap telah membocorkan rahasia negara, bahkan polisi diminta untuk menyelidiki kasus ini. Seperti mantan koordinator politik hukum dan HAM atau Mahfud MD yang meminta kepolisian untuk memeriksa Denny Indrayana yang mengaku mendapatkan informasi bahwa MK akan kembali ke sistem pemilu legislatif ke proporsional tertutup atau coblos partai. Mahfud mengingatkan putusan MK tidak boleh dibocorkan sebelum dibacakan. Ia menekankan putusan MK merupakan rahasia ketat sebelum dibacakan.